Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Gembalakanlah domba-dombaku. Salam saudaraku. Dalam peristiwa Tuhan Yesus memulihkan kasihnya Petrus, ada sebuah tugas besar yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menitipkan domba-dombanya kepada Petrus untuk digembalakan. Tuhan Yesus mengulang pesan yang sama sebanyak 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Tuhan Yesus membicarakan hal ini kepada Petrus? Mengingat peristiwa di mana Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, di atas pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Elohim yang hidup, maka Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya. Berkaitan dengan hal inilah Tuhan Yesus harus memulihkan kasihnya Petrus dan memberikan tugas yang besar bagi Petrus. Kalau kita memperhatikan dari bahasa aslinya, maka ada 2 jenis domba yang Tuhan Yesus sebut, yaitu arnia, dalam bahasa Inggrisnya lamb, yang artinya anak-anak domba, dan probatia atau sheep, yang artinya domba. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas yang besar kepada Petrus dan gereja Tuhan yang didirikan Tuhan Yesus di atas pengakuan iman Petrus, yaitu kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk merangkul, memberi makan, dan menuntun domba-domba Tuhan sesuai dengan usia dan kedewasaan rohani mereka. Memberi makanan rohani yang cukup untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak domba. Ini tidak berbicara hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi juga untuk para petobat baru. Dan setelah mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, kita harus terus memimpin, mengarahkan mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran sesuai dengan jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pemberian makanan rohani harus terus diberikan untuk domba-domba Tuhan yang telah dewasa, supaya mereka terus teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan, hingga mereka tahu bagaimana memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, pada akhirnya kita dapat melihat Petrus melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Melalui pelayanan Petrus, ada banyak jiwa boleh diperkenalkan kepada Tuhan, dididik, diajar, dan diarahkan kepada jalan keselamatan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menitipkan peran sebagai gembala kepada setiap orang percaya. Untuk itu, seberapa banyak domba yang Tuhan titipkan, seberapa sulit mereka diatur, kita harus tetap memberi makanan rohani yang terbaik agar domba-domba yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan. Kata menggembalakan tidak harus berbicara tentang gembala sidang, tetapi juga berbicara gembala keluarga, gembala dalam kelompok tumbuh bersama, gembala dalam ibadah anak, gembala anak-anak muda, gembala para lansia, gembala di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Petrus telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama adalah, apakah kita juga sudah melaksanakan perintah Tuhan untuk menjadi gembala bagi setiap domba yang Tuhan berikan kepada kita? Bapa, kami bersyukur bukan hanya untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menggembalakan domba-domba milik Tuhan, yaitu keluarga kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di bawah pimpinan kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Ampuni kami Tuhan apabila seringkali kami gagal untuk menjadi gembala yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Mari ya Gembala Agung, ajar kami untuk memiliki hati seorang gembala sesuai dengan kehendak-Mu dan menggembalakan setiap domba yang Tuhan percayakan kepada kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami mau belajar dari Tuhan sendiri yang adalah Gembala yang agung. Tolong kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Belajar dari Sang Gembala Agung, maka kita akan dimampukan untuk melayani dan mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.